Waktu itu kan Mbak Aswa habis setoran 30 juz, saya langsung ditelepon. Saya kaget, kok ini ada telepon, ada apa dengan Aswa ya? Enggak, soalnya kan itu di luar jam telepon kita. Ternyata mengabari kalau Aswa sudah habis setoran 30 juz. Masya Allah, saya saat itu langsung nangis, Tat. Nggak nyangka ternyata secepat itu. Kan jarak masuk takosus sama dia selesai hafalan itu kan kurang lebih hanya 1 bulan, dia sudah habis hafalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Wahyudi, ayah dari Aswa, kerja di UPT Kulit Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ibunya Aswa. Saya Herni Sunarti, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Untuk kegiatan sehari-hari, selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga memegang suatu PAUD, juga sebagai guru PAUD di lingkungan sini. Kalau untuk dari usia balita, Mbak Aswa belum mengenal untuk istilah hafalan atau tahfidz. Mbak Aswa itu mulai bisa mengenal tahfidz itu sejak usia usia PAUD. Waktu itu mulai masuk KB, terus TK itu mulai termotivasi untuk menghafal. Awalnya itu sama sekali belum punya pandangan ke situ, Tat. Bahkan akhirnya sejak masuk SD itu malah dia terus termotivasi, dia lebih semangat untuk menghafal. Kalau dari kami pribadi itu nggak menuntut ya Mbak Aswa harus begini, harus apa ya istilahnya? Iya, tidak memaksa Ananda untuk menghafal. Itu untuk dia mau menghafal itu tumbuh dari dirinya sendiri. Yaitu awalnya termotivasi dari ustadzah di TK-nya. Mungkin kebiasaan dia waktu di TK itu kebawa ya sama di lingkungan rumah gitu. Akhirnya di rumah itu dia belajar sendiri, menghafal sendiri. Ya alhamdulillah waktu TK besar itu dia kan sudah bisa baca Al-Quran. Jadi untuk menghafalnya itu dia menghafal sendiri gitu. Nggak pernah saya simak. Iya, jujur saya nggak pernah menyimak. Mungkin waktu juz 30 itu saya masih sering menyimak dia, mentalaki. Tapi setelah masuk SD, mulai kelas 2 ke atas, dia itu belajar menghafal sendiri. Saya pun nggak pernah untuk murojaah ya. Soalnya kalau saya yang murojaah, saya malah engkel-engkelan, Tat. Iya, soalnya anaknya, kalau kan saya yang menyimak, dia yang hafalan, dia sudah sampai mana, yang mau nyimak baru nyampe mana, kan otomatis dianya harus marah gitu ya. Akhirnya ya udah dia menghafal sendiri, murojaah sendiri. Waktu kelas 1 SD itu alhamdulillah sudah dapat 1 juz.
Kalau kelas 2 nambah satu lagi 1 juz, kelas 3 1 juz. Dia mulai menambah banyak hafalannya itu ketika masuk kelas khusus tahfidz ya. Sebenarnya itu enggak khusus banget gitu. Cuma ada tambahan jam tahfidznya. Sejak itu dia sampai lulus SD, akhirnya kemarin itu lulus 13 juz. Iya, lulus SD. Ya dia itu enggak nganu kok, tapi pokoknya ada semangat. Yang penting itu semangat dari anaknya. Waktu dia sudah hafal 1 juz, dia ikut wisuda tahfidz, itu pun kita juga kasih riwayat dia. Jadi kan dia tambah semangat. Kalau persamaan bapak kan cenderung jarang sama anak perempuan, yang lebih peka, malah ibunya, dari kemauan anak sendiri untuk belajar agama ya, bacaan ayat Al-Quran itu mungkin tumbuh dari dirinya sendiri, cuman dari support orang tuanya untuk menyemangati, untuk pembiayaan itu tok, nggak ada istilahnya menuntut anak untuk ini, untuk harus menekan berapa sekian juz, itu enggak. Semuanya murni dari kemauan anak sendiri dan orang tua sebagai penyemangatnya anak, itu top. Mungkin juga dari ini diberikan kemudahan, kelancaran dari Allah untuk Ananda Aswa bisa menghafal sekian juz. Dari usia dini pun sudah belajar juz-juz yang juz 30 yang surat-surat pendek itu mulai tumbuh di situ. Jadi peran orang tua hanya sebagai penyemangat dan doa-doa dari orang tua. Mungkin kita sebagai orang yang jarang menggunakan agama ya tadi ya, istilah ini kita mengenal agama setelah Aswa pun udah itu tumbuh untuk menghafal itu. Selalu mendorong dia gitu. Kalau kan otomatis saya sudah tahu ya kemampuan anaknya seperti apa dan minatnya anak terhadap hafalan itu seperti apa. Akhirnya ya saya selalu mendorong dia untuk tetap menghafal dan tetap menjaga hafalannya. Terus yang penting kan doa, kita ya juga selalu mendoakan yang terbaik buat anak kita. Ya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menghafal Quran dan mengamalkannya. Ya itu sih yang penting. Terus kalau kendalanya sekarang itu HP ya kan, anak sudah mengenal HP, otomatis kan itu berkurang. Tapi ya alhamdulillah kalau untuk Aswa itu insya Allah untuk kendalanya lebih sedikit sih. Kalau dulu waktu di rumah ada adiknya tuh sering rame, itu mungkin Aswa yang jadi gaduh, enggak konsentrasi. Terus mungkin dari ayat-ayat, bacaan ayatnya yang sulit untuk dihafal karena dia ini pusing gitu loh. Jadi dari Aswan sendiri untuk semangatnya terus itu. Ya yang jelas kan ingin menjadi hafidh ya kita masukkan ke pesantren, otomatis kan tujuan kita untuk mencetak anak kita menjadi anak yang solehah, yang hafidhah. Kalau bisa kan 50-50 antara umum dan agama. Iya, soalnya kan kita juga melihat bakat Mbak Aswa dari SD mungkin. Dari SD kan Mbak Aswa sudah lulus, sudah hafal sekian juz. Otomatis kan untuk kedepannya eman-eman kan kalau kita sekolah di sekolah umum. Dan akhirnya kan kita masukkan ke pondok. Tapi dari awal pun kita sudah punya tujuan untuk memondokkan anak. Ya cita-cita kami kan ingin anak menjadi hafidh Quran itu. Insya Allah kan nanti akan menolong orang tuanya. Ya. Kalau dari abinya sih, dari lingkungan sekarang, zaman-zaman akhir-akhir ini kan lingkungan kita sudah panjenengan piyambak mengetahui lingkungan luar itu seperti apa. Maka tujuannya dari abi orang tuanya Aswa untuk memondokkan anak itu bisa untuk
apa istilahnya melihat Jaga hal yang pergaulan. maksiat, untuk menjaga dirinya, untuk bekas sebagai untuk besoknya Aswa besar nanti, untuk mungkin penolong sebagai orang tuanya besok gitu. Terus ya untuk mengenal agama yang lebih dalam, paling enggak dipondokkan di PKM, bisa menjadi hafidzah, bisa menjadi penolong agamanya Allah juga. Kita cari pondok, cari pesantren itu yang tahfidznya bagus, nggih. Maaf, mungkin banyak pondok, tapi kan untuk tahfidz kan kadang masih kurang, nggih. Nah, maka kami akhirnya kok mengenal BHI, ya kita masukkan ke pondok tahfidz. Mungkin dari tempat kita yang relatif dekat, terus ada kakaknya Aswa yang duluan sekolah di situ, kita kan mengenal lingkungan sekolahnya kayak apa, program belajarnya kayak apa, terus akhirnya kita masukkan di situ. Yang pasti seneng, nggih, terharu. Waktu itu kan Mbak Aswa habis setoran 30 juz, saya langsung ditelepon. Saya kaget, kok ini ada telepon, ada apa dengan Aswa ya? Enggak, soalnya kan itu di luar jam telepon kita. Ternyata mengabari kalau Aswa sudah habis setoran 30 juz. Masya Allah, saya saat itu langsung nangis, Tat. Nggak nyangka ternyata secepat itu. Kan jarak masuk takosus sama dia selesai hafalan itu kan kurang lebih hanya 1 bulan, nggih. Dia sudah habis hafalannya. Ya, syukur, alhamdulillah, bahagia banget. Aswa yang benar-benar tidak kita sangka bisa menyelesaikan dalam waktu ya paling enggak 2 kelas, umur 11 tahun sudah khatam 30 juz. Iya, kita nggak menyangka aja ya, Tat. Ternyata kita juga bisa melahirkan anak yang hafidz Quran, Tat. Kan kita dari keluarga yang, maaf ya, bukan penghafal Quran yang kita bisa menghafal Quran gitu, kan. Ternyata kita juga mampu mencetak anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Wali santri yang mungkin usianya seusia Aswa ataupun bawahnya, jangan memaksa keinginan anak dan jangan memaksa apa yang menjadi kehendak anak. Biarkan anak yang menjadi penentu untuk dirinya. Orang tuanya bisa mendorong untuk selalu supaya anaknya bisa menjadikan apa istilahnya sebagai penolong agama Allah, belajar Al-Quran, hadis-hadis, fikih atau apapun yang menjadi membekali dirinya sendiri. Kita selaku orang tua jangan memaksakan kehendak, biar semua mengalir sesuai dengan kemampuan anak. Setiap anak kan punya kemampuan masing-masing, punya bakat masing-masing. Jadi kita jangan memaksa anak untuk harus begini, kamu punya target, kamu harus hafiz umur segini. Kalau bisa jangan. Kita hanya bisa sebagai orang tua hanya bisa mendorong dia, terus memberi dukungan dan tentunya mendoakan yang terbaik buat anak-anak kita. Terus selalu jaga, kalau ada waktu kita ingin bisa sering sharing dengan anak-anak kita dari hati ke hati. Kan setiap anak kan punya masalah, mungkin kita masalah itu kan nggak bisa kita bicarakan dengan temannya, mungkin ingin membicarakan dengan orang tua. Jadi kita ada kedekatan dengan anak, dengan istilahnya setelah anak mengeluh begini gitu kan, kita bisa mendengarkan, kita bisa mencari solusi gitu loh. Makanya kita menjaga kedekatan dengan anak. Makasih ya, Tat, atas alhamdulillah ya, Mbak Aswa sudah menuntaskan hafalannya 30 juz. Ini semua juga tidak lepas dari bimbingan, dari dukungan para ustadz-ustadahnya, baik waktu di SD maupun di SMP. Kami selaku orang tua dari Mbak Aswa ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jenengan semua, yaitu ustadzah SD ITA Rohmah dan juga
Pondok Pesantren Baitul Quran Ajaro yang telah membimbing anak kami sehingga seperti sekarang ini. Semoga kedepannya Pondok Pesantren Ajaro semakin berkembang dan terus maju, bisa mencetak generasi-generasi yang robbani, yang hafid Quran. Insya Allah hafid yang tidak hanya kita sekedar bisa setoran hafalan, juga menghasilkan generasi hafid-hafizah yang mungkin 30 juz. Insya Allah. Makasih banyak Ngetat atas semuanya. Kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali terima kasih pada jenengan semua. Semoga Mbak Aswa senantiasa bisa menjaga hafalannya dan selalu dijaga Al-Quran. Dan semoga Mbak Aswa bisa menjadi anak yang solehah. Semoga bisa selalu memberi motivasi, contoh yang baik bagi adik-adiknya. Terima kasih, Tat. Nama saya Feptika Mahyastuti ya. Saya ngajar di SDIT Ar-Rahmah dan menjadi wali kelas Mbak Aswa kelas 3 dan 4, 2 tahun. Ya. Untuk Mbak Aswa, alhamdulillah anaknya supel ya usia, mudah bergaul, kemudian ramah dan rajin, telaten. Jadi semangat sekali untuk menambah hafalan. Saya sangat bersyukur sekali, sangat bangga, sangat terharu ya dengan perjuangan Mbak Aswa yang sudah sampai detik ini. Dan harapan kami ya semoga tetap terjaga menjadi hafidhoh yang mungkin ya seperti cita-citanya dan menjadi penyemangat bagi adik-adiknya yang ada di sini ya, semuanya ya menjadi inspirasi bagi yang lain. Selalu diingatkan untuk hafalannya itu ya, karena menghafal itu adalah nanti menjadi keluarganya Allah ya. Kemudian akan memberikan mahkota ya bagi kedua orang tuanya di jannah seperti itu, dan memotivasi agar seringkali untuk murojaah biar hafalannya itu mungkin seperti itu, dan terutama juga mempunyai akhlak yang mulia seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina
wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswafina Rahmadani dari kelas 8D SMP IT Baitul Quran Al-Zahra, usianya 14 tahun. Jadi hafidhah 30 juz al-mutqin sama jadi dosen. Pengen cita-citanya cepat tercapai. Orang tua, ustadz ustadzah, dan juga teman-teman. Pengen memberikan mahkota untuk kedua orang tua. Pengen cita-citanya tercapai. Karena pondok Baitul Quran adalah pondok tahfidz, ingin meneruskan hafalan dan juga dekat rumah. Targetnya setiap hari harus murojaah minimal 1 juz. Gak cepet masuk. Atau ada surat-surat yang susah dihafal? Ya, ada ayat-ayat yang susah dihafal. Kalau di rumah ada HP, kalau di pondok biasanya teman-teman ngajak ngobrol. Murojaah itu rasanya kayak hafalan lagi. Semangat terus untuk menghafalnya, nikmatilah prosesnya, semoga bisa secepatnya hatam.